Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya, setiap manusia di atas muka bumi ini kadang-kadang memang punya idola ya. Ya itu sah-sah aja sih. Dan masuk kita ke dalam tema kita nih ya. Idola istri. Yang jelas nih bukan suaminya pastinya ya. Idola istri, suami harus gimana? Masya Allah, guru, kiai. Ini kadang-kadang emang nggak bisa dibendung. Iya benar. Udah gitu kadang-kadang suka dibandingin lagi. Ah, itu dia tuh. Pah, coba atau bab, abah, tuh bah si anu bah, ya Allah bah, begitu ngapa aja ya bah. Lah emang siapa dia? Nah, mungkin guru ini gimana sih akhlak mengidolakan, terus akhlak sama suami juga gitu kadang-kadang ya kita kadang-kadang agak kesinggung ya. Iya benar lah, pastinya Lah lo pasti kan. gondoge. Kadang-kadang kita lagi halu, wah kita kadang-kadang ya Iya, ngapain sih benar. gitu. Nah silakan guru. Iya, jadi memang tadi kalau berbicara tentang idola, itu memang merupakan sebuah keniscayaan ya. Seseorang itu pasti mengidolakan kepada orang lain di luar daripada suaminya, itu merupakan keniscayaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, ini artinya siapapun yang dia idolakan. Tapi bagaimana cara memanage itu yang menjadi persoalan, sehingga pada akhirnya tidak berakibat pada perpecahan rumah tangga. Nah ini kan yang terjadi seperti tadi, membeda-bedakan gitu kan. Terus kemudian juga sampai menjadikan suaminya kadang-kadang seperti apa yang diidolakan. Nah lo. Yang lebih ininya lagi, lakinya mau lagi digituin. Kayak artis Korea, ya kan. Bang, aku lagi ngidolain ini, coba kamu rambutnya dibulein, dia sendiri yang bolehin, ada tuh. Kerjain juga begitu. Iya, lakinya nurut aja lagi. Ya Lah, Allah. jadi bucin banget gitu. Ya Allah. Ya udah. Nah, padahal seharusnya tidak seperti itu. Menurut hemat saya, ini merupakan kekurangan seseorang di dalam memahami daripada agama. Siapa yang harus sebenarnya diidolakan oleh seseorang, khususnya wanita, ya kan? Ya, tidak lain dan tidak bukan, kalau dia memahami agama dengan baik, pasti yang diidolakan adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau yang diidolakan Nabi Muhammad nggak boleh cemburu gitu, bangga kudu gitu kan. Lalu kemudian bagaimana yang namanya para sahabat Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan sikap solehah dari seorang istri. Hanya saja kalau menurut aneh juga, kalau kita memang udah kadong punya bini model macam kayak begitu, gitu. Nah kitanya juga mesti sabar untuk mendidiknya. Aneh rasa itu. Ada akhlak ngajarinnya. Betul. Nggak bisa dipatahin. Bener, kalau dipatahin perempuan tahu sendiri, habis sudah piring melayang bisa. Baik Kiai, sedikit lagi nih Kiai. Kadang-kadang memang apa ya itu manajemen. Ya manajemen bagaimana, ya oke lah misalnya boleh suka seperti itu, tapi jangan over atau jangan gimana Kiai, mungkin kasih tahu akhlaknya nih guru. Iya, karena itu di dalam berumah tangga, salah satu poin terpenting ketika orang mencari pasangan seorang istri itu kan adalah ya disebutkan kecantikannya, itu juga Benar, betul. itu juga penting ya. Betul. Kayak gitu. Dan kemudian keturunannya di situ, nasabnya bagaimana. Nah, di antara juga boleh misalkan ya dia punya materi yang baik di situ. Tetapi yang penting adalah agamanya. Agama itu sangat penting karena seorang perempuan, seorang istri itu dia jadi dengan agama di situ dia tahu apa yang menjadi kewajiban dia terhadap suaminya. Di situ jangan kemudian suaminya dinomorsekiankan dan idolanya dinomorsatukan di situ. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa hal yang demikian itu menandakan kekurang sempurnaan iman seseorang itu sendiri. Di mana kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak akan sempurna iman seorang manusia di situ sampai diri aku Rasulullah, kata Rasulullah, itu lebih dicintai daripada dirinya. Jadi Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Kita harusnya mengidolakan di situ, mengambil contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kita di situ mengidolakan atau menjadi teladan setelah Rasulullah adalah para sahabat. Nah kemudian para ulama-ulama. Nah itulah yang membawa kepada kebaikan, kepada keselamatan kita hidup nanti dunia akhirat, karena mereka adalah contoh yang terbaik, ulama warasatul anbiya.
Nah selanjutnya berarti di situ Rasulullah pernah mengatakan kalau saja boleh seorang perempuan bersujud kepada selain aku, kata Rasulullah di situ, kalau bersujud selain aku Allah Subhanahu wa taala, di situ maka akan aku perintahkan bersujud kepada suami. Tanda bahwa kedudukan suami itu sangat sangat terhormat dan sangat tinggi sekali, yang harusnya dipahami dan dimengerti oleh para istri, sehingga kemudian dia menjadi istri-istri yang Soleha. solehah. Masya Allah. Bener banget ya, memang kadang-kadang kita juga laki-laki kan punya idola, bener nggak Bu? Betul. Tapi mungkin kita lebih bisa nyimpen kali ya. Benar. Bener nggak Guru? Betul, Misal, betul. si Anu lucu banget ya. Misalnya gitu. Iya, misalnya, iya, iya, iya. Subhanallah, mudah-mudahan Iya. bini gue kayak dia. Masya Boleh nggak kan? Allah. Boleh nggak gitu sih Guru? Ya boleh. Atau misalnya kita sholawatin gitu kan. Bener. Allah, mudah-mudahan biar kayak bini gue, biar kayak dia, bisa ngurus badan atau gimana. Iya, cuman kita ibarat kata cukup simpen di dalam hati. Itu yang tadi Anda bilang, sebuah keniscayaan. Perempuan juga begitu. Pasti ada yang diidolain. Cuman cukup simpen dalam hati. Ah, itu cowok ganteng amat, Masya Allah, Subhanallah. Kan pasti tuh. Tapi jangan ibaratnya udah tahu begitu, lakinya di samping. Ya Allah bang, tuh laki ganteng banget. Kan begitu. Itu namanya nggak bisa memanage gitu kan. Nah lakinya nyaut, dasar lu astagfirullahaladzim. Kagak digablok juga bagus itu. Ya kan? Ada nih Guru yang kadang-kadang kayak juga ya, aku kadang-kadang miris. Bang, fotoin dong bang. Nah, tuh kadang ada betul. Lah kita yang disuruh yang foto. Bener. Bagaimana sih ini ahlaknya, bagaimana sih hitungannya gitu kayaknya. Lakinya dia jalan sama lakinya, ketemu idolanya, ya kan? Lakinya bang, fotoin bang. Udah begitu kedempet banget ya. Lakinya tadi iya aja lagi. Jadi kan bucin namanya. Masya Allah. Padahal mesti ada mesti ada rasa cemburu. Kalau Rasa kagak kan cemburu. dayus kiai gitu kan. Itu tidak dapat bau surga nanti. Nah itu dia, nyiumnya aja kagak tuh sorga apalagi masuk. Iya. Nauzubillah. Jadi suaminya juga harus memberitahukan. Betul. Karena dia Bagaimana adalah pemimpin. Bener. Pemimpin dalam Ada akhlak rumah dan tangga. etika. Jadi istrinya itu yang kelewatan mengidolakan berlebih-lebihan, ya dinasehati, dikasih tahu. Jangan sampai Iya jangan kebablasan ya. kebablasan, jangan sampai Ya kebablasan. Allah, emang kadang-kadang kalau perempuan kan nggak bisa nutupin perasaan. Iya memang, Ya kan? betul. Ya jujur sih boleh ya, Nah. tapi kan nyakitin. Tapi kembali lagi kepada tadi Kiai bilang, Kiai. kalau seandainya memang dia benar-benar memahami daripada agama, maka insya Allah hal-hal yang sedemikian rupa tadi gitu kan, akan bisa ditahan, dimanage. Ya kan, perempuan itu kan apa namanya, mohon maaf ya, kalau bisa dibilang hawa nafsunya itu 99, akalnya satu. Kan gitu Kiai. Kita, akal kita 99, terus kemudian hawa nafsu kita satu. satu, gitu. Cuman masalahnya perempuan ditutup dengan rasa malu. Maka kalau malunya udah hilang, ambiar udah urusan itu. Padahal Makanya tadi kalau ngelihat orangnya kayak wow, jadi kalau ngelihat idolanya itu seperti itu, dan nggak ada lagi yang namanya rasa malu. rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman. Nah, Tidaknya itu. Malu sebagian daripada iman. Malunya hilang, imannya iman hilang. imannya sudah. Kiai, ini ngingetinnya gimana Kiai negornya? Kalau misalnya kayak tadi kan guru bilang kalau udah kadung ya, kita punya bini. kadung, betul. Kadang-kadang dipasang di tembok kamar atau di mana itu ya, di handphonenya ya. Aduh, Wallpaper. aduh. Bahkan lebih kenal tanggal lahirnya daripada tanggal lahirnya, silsilanya dia kenal. Ini gimana Iya, nih Guru? dalam hadis Rasulullah SAW ingatkan Allahumma kepada kita, kepada istri, kepada perempuan yang sudah berumah tangga juga khususnya. Di situ diingatkan, Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Jadi kamu nanti di hari kiamat itu akan bersama orang yang kamu sukai, yang kamu idolakan. Kalau yang kita idolakan ternyata itu nauzubillah ahli neraka, nauzubillah, berarti dia akan ikut di situ. Kita akan ikut juga bersama orang itu, nauzubillah, karena kita mengikuti gaya hidup dia, mengikuti perilaku dia karena diidolakan, padahal yang diidolakan itu adalah orang yang tidak benar, yang salah di situ. Maka diingatkan jangan sampai kemudian dia itu terbawa kepada dosa di situ. Wajib kita sebagai laki-laki kasih tahu itu suaminya itu, kasih tahu, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang elegan, yang sabar itu ya. Betul, perlu kesabaran. Baik, sedikit lagi Kiai, idola masuk ke dalam nafsu nggak? Masuk dong. Kalau kembali tadi tidak bisa di manage gitu kan. Sehingga pada akhirnya, apalagi kan berapa banyak pula gara-gara yang kayak begitu karena mengidolakan
Nauzubillah min zalik, kasus-kasus perempuan yang pada akhirnya bersama idolanya padahal dia udah punya suami sampai kepada ranah selingkuh, nauzubillah min zalik. Itu kan hawa nafsu itu bagian. Lebih horor lagi kalau dia mengidolakan suaminya tetangga. Ya Itu Allah. dia. Masya Allah ya. Maka akhirnya harus tahu, harus tahu iya. itu ajaran agamanya itu. Iya. Tuntunan agama, Akhlaknya. akhlaknya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai yuk sekarang kita siapin Al-Quran kita. Insya Allah kita akan saat lagi memperbaiki makhraj atau bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution di Ngaji Yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.